Oke, hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Halo, selamat hari Kamis, Tribuners 100 Jati menemani Anda di live travel update 17 Februari 2022. Sejumlah rekomendasi wisata di berbagai kota di Indonesia hingga tips liburan sudah Ratu siapkan untuk Anda hari ini. Disampaikan secara langsung bersama reporter kami yang berada di beberapa daerah. Inilah live travel update selengkapnya. Bagi Anda warga Kota Lampung Tribuners, sekarang nggak perlu pergi jauh keluar daerah untuk bisa berlibur melihat pantai. Hal ini karena ada Pantai Tiska yang saat ini sudah dibuka untuk umum. Pantai tersebut ada di Srengsam, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Pantai Tiska diketahui merupakan tempat menyimpan barang-barang bekas kereta api. Panoramanya indah banget Tribuners dan memperlihatkan pemandangan laut, teluk yang dilintasi oleh berbagai jenis kapal. Selengkapnya sudah ada Agustina di sana. Selamat sore Agustina. Ya, selamat sore Ratu. Agustina, bisa diceritakan seperti apa suasana Pantai Tiska ini dan mengapa dinamakan Pantai Tiska, serta kapan resmi dibuka menjadi sebuah lokasi wisata begitu? Silahkan. Iya, sebelumnya Pantai Tiska ini itu sudah dibuka sejak 2 bulan yang lalu kurang lebih ya, mungkin tepatnya sekira tahun lalu itu sekira November 2021 ya. Jadi Pantai Tiska ini suasananya begitu teduh ya karena ada banyak sekali pohon besar di sana di bibir pantainya. Ada pohon besar tuh seperti pohon beringin ya. Lalu untuk panorama di pantainya sendiri itu berbeda ya daripada pantai lainnya. Jadi karena di sekitaran laut itu, di permukaan laut itu banyak dilintasi kapal-kapal dari berbagai jenis ya, mulai dari ada kapal feri melintas, lalu ada kapal penambangan dan lain-lain, mulai dari yang besar sampai yang kecil ya. Lalu kondisi pantainya juga sangat bersih ya dan spotnya juga lengkap ya. Untuk Pantai Tiska sendiri, Tiska itu diambil dari singkatan nama Taman Indah Srengsem Kereta Api ya. Mengapa ada nama kereta apinya? Itu karena menurut Pak Andi, pengurus Pantai Tiska, pantai tersebut masih milik pihak KAI. Jadi diketahui bila dahulu itu tempat tersebut digunakan untuk menyimpan barang-barang kereta api. Ratu. Kemudian tadi disebutkan ya spot yang ada di Pantai Tiska ini cukup komplit begitu. Boleh disebutkan ada spot apa saja sekaligus fasilitas yang ada di Pantai Tiska ini, Agustina? Ya, untuk spot-spotnya sendiri ini ada cukup banyak ya. Kalau untuk spotnya, seperti ada deretan gazebo yang gazebo santai ya di pinggir pantai. Kemudian ada spot foto di mana latar belakangnya itu seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, panorama laut teluk yang di sekitarnya terdapat cukup banyak jenis kapal ya. Lalu untuk spot foto sendiri itu bisa diambil di sisi dermaga bekas transit kapal feri. Di situ ada beberapa spot foto yang bisa diambil di sana. Lalu ada juga GSG yang bisa digunakan untuk mengadakan acara yang mampu menampung sekira 150 orang ya. Kemudian di samping GSG tersebut itu ada deretan food court dengan beberapa tempat duduk yang sudah tertata rapih di sana di depannya. Nah, di samping itu ada juga tumpukan sewa ban dan juga perahu kano ya yang bisa disewa pengunjung apabila ingin mencobanya untuk bermain di air ya. Lalu untuk bagian halaman parkirnya sendiri itu di agak ujung itu ada sebuah cottage ya, cottage yang sedang dalam proses pembangunan ya. Cottage tersebut berbentuk ala cottage rumah pantai ya, rumah kayu seperti itu. Lalu di belakang cottage itu tembus ke halaman depan Pantai Tiska. Nah, itu dekat dengan parkir mobil itu ada fasilitas tambahan seperti lapangan futsal, lalu ada lapangan voli, lalu ada panggung musik, juga ada rumah pohon di sana ya. Jadi tetap nuansanya masih sangat sejuk di sana.
Begitu Ratu, kurang lebih. Kemudian Agustina, ini dari semua yang telah dijelaskan begitu, boleh disampaikan untuk rute perjalanan bila ada Tribuners nih yang kepengen mampir ke Pantai Tiska ya, sekaligus jam operasionalnya selama PPKM level 3 yang diterapkan di Kota Bandar Lampung. Agustina. Oke, kalau untuk selama PPKM ini ya Pantai Tiska diketahui dibuka dari pukul 8 pagi sampai pukul 17.30 ya. Jarak dari Kota Bandar Lampungnya sendiri itu tepatnya bila diambil titik dari Tugu Gajah atau Tugu Adipuro, dari Tugu Adipuro itu sekira 13 km dengan durasi tempuhnya itu 25 menit ya. Lalu dari Tugu Gajah sendiri itu bisa diambil arah ke PAO di bawah jembatan layang menuju Garuntang, itu kemudian jalan terus ya mengikuti jalan raya sekira sejauh 5,5 km ya. Lalu setelah sampai di persimpangan itu ambil arah ke kiri di Jalan Yosudarso, lalu berjalan lurus kembali sampai kurang lebih 3,7 km ya, lalu belok kiri ke Jalan Teluk Ambon. Setelah itu 400 meter kemudian mulai masuk ke Jalan Lintas Sumatera ya. Lalu Pantai Tiska akan segera sampai setelah 3 km kemudian. Nah, rute tersebut bisa lebih mudah sebenarnya apabila langsung masuk ke Jalan Lintas Sumatera melalui dari Bundaran Haji Menayak atau Raja Basa itu, tapi jarak tempuhnya akan lebih jauh. Baik, terima kasih Agustina atas rekomendasi lokasi wisatanya Pantai Tiska. Tribuners seperti yang sudah dilihat tadi di video ya, pasirnya putih, kemudian lautnya juga masih jernih, jadi sangat pas untuk berlibur nanti di akhir pekan. Kemudian tadi Agustina juga sempat melakukan wawancara dengan seorang pengurus Pantai Tiska, Andi. Berikut liputannya untuk Anda. Iya, jadi Pantai Tiska ini sudah sejak kapan sih ya dibuka untuk umum? Untuk Pantai Tiska bulan ya. Dan untuk bedanya sendiri dari pantai lain ini apa ini? Wilayah Lampung itu sangat dekat untuk pariwisata di Kota Bandar. Sangat dekat ya. Jadi ini apakah ini satu-satunya pantai yang ada di Bandar Lampung menurut Pak Andi ya? Iya, untuk pantai yang ada di Kota Bandar Lampung, yang ada di Pantai Tiska, namanya kereta api. Yang dibuka untuk umum satu-satunya itu ada di Pantai Tiska ini ya? Yang dibuka untuk umum ada di Kota Bandar Lampung, Pantai Tiska. Ini ada yang tanya nih, untuk berenang anak-anak apa bisa? Kalau untuk berenang anak-anak, kami memberikan fasilitas terbaik ya untuk anak-anak. Jadi untuk pantainya sangat bersih, nyaman untuk dimandikan anak-anak, karena setiap pagi ada tim SAR untuk membersihkan untuk di pesisir pantai laut Pantai Tiska. Oke. Lalu untuk tiket masuknya sendiri berapa? Kami informasikan untuk tiket masuk. Ya, tiket masuk itu untuk per orang 10.000. Ya. Untuk tiket mobil itu 20.000. Tiket kendaraan bermotor itu 10.000 dengan kita memberikan fasilitas kenyamanan bagi para pengunjung yang hadir di Pantai Tiska. Setelah dari Bandar Lampung, Ratu mengajak Tribuners untuk melihat koleksi di Museum Gentala Arasy yang berada di Jambi Tribuners. Museum ini terletak di bawah Menara Jam Gentala Arasy. Ada banyak sekali benda-benda koleksi sejarah Islam di Jambi yang disimpan di lokasi ini. Mulai dari Al-Quran raksasa yang ditulis tangan hingga keris ada di lokasi ini. Katanya Tribuners juga ada jubah yang disimpan di museum ini, Tribuners. Langsung saja sudah ada Fitri Amalia di sana. Fitri. Ya, selamat siang rekan Ratu. Fitri, betul ada jubah yang disimpan di sana. Boleh diceritakan, Fitri? Betul rekan Ratu, untuk di koleksi di Museum Gentala Arasy sendiri
itu ada jubah dan juga rompi yang berasal dari diperkirakan dari abad ke-18 rekan Ratu. Dan juga selain rompi dan jubah tadi juga ada koleksi-koleksi lainnya mulai dari kitab, ikat kepala, topi, piring yang digunakan untuk pengobatan, dan juga koleksi lainnya rekan Ratu. Dan koleksi yang paling tua itu di Museum Gentala Arasi itu berasal dari abad ke-16. Kemudian ada berapa banyak koleksi benda bersejarah di Museum Gentala Arasi ini, dan dari mana saja asalnya, Fitri? Oke, untuk koleksi sendiri di Museum Gentala Arasi itu untuk koleksi benda bersejarahnya ada sekitar 68 benda rekan Ratu. Dan selain itu museum ini memang dikhususkan untuk mengenal budaya-budaya Islam. Walaupun begitu ada juga koleksi lainnya untuk menambah pengetahuan sejarah dan budaya untuk Provinsi Jambi sendiri. Di antaranya itu biografi ulama-ulama Jambi, pahlawan nasional asal Jambi, dan juga ada cerita sejarah berdirinya Provinsi Jambi rekan Ratu. Baik, kemudian terakhir Fitri, kapan wisatawan ini bisa berkunjung ke museum ini sekaligus lokasi tepatnya? Silakan Fitri. Oke, terima kasih rekan Ratu. Gentala Arasi ini letaknya atau Museum Gentala Arasi itu letaknya di Kelurahan Arab Melayu, Pelayangan Kota Jambi. Nah, untuk bagi Tribuners yang ingin berkunjung ke Museum Gentala Arasi ini cukup membayar Rp2.000 untuk anak-anak dan Rp3.000 untuk dewasa. Dan Museum Gentala Arasi ini buka dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai pukul 4 sore. Di sini Anda datang ke Museum Gentala Arasi dapat berjalan kaki dari Tanggorajo melewati Jembatan Gentala Arasi, atau menyeberangi Sungai Batanghari dengan naik perahu ketek, atau berkendara dengan motor atau mobil melalui Jembatan Auduri 1 atau Auduri 2 menuju Gentala Arasi, rekan Ratu. Baik, terima kasih Fitri atas rekomendasi lokasi wisatanya. Tribuners, Museum Gentala Arasi ini bisa jadi satu pilihan ya, sekaligus berlibur, bisa juga sekaligus menambah wawasan. Terima kasih Fitri. Terima kasih. Setelah wisata sejarah di Jambi, kita kulineran dulu di Tangerang ya. Tribuners mencoba Bermuda Coffee and Eatery di Pamulang, Tangerang Selatan. Bangunannya unik banget Tribuners karena semi rumah kaca dan berbentuk segitiga. Bentuk bangunannya yang tak biasa ini menjadi objek untuk foto bagi para pengunjungnya. Sudah ada Yogi di sana yang akan menggambarkan uniknya bangunan Bermuda Coffee and Eatery. Halo, selamat sore Yogi. Selamat sore sahabat Warta Kota dan Tribuners Nusantara. Baik, Yogi boleh digambarkan suasana dan konsep unik dari Cafe Bermuda ini, silahkan Yogi. Ya, kafe ini telah berdiri sejak 11 November 2021 lalu, cuman dalam waktu dekat ini kafe ini mendadak menjadi viral dan menjadi favorit bagi warga kota Tangsel, baik yang banyak digandrungi oleh kaula muda maupun mereka yang berkeluarga untuk berkunjung sekedar bersuah foto dan menikmati hidangan menu yang telah dipesannya. Kafe ini berada tepat di Jalan Pajajaran, Jalan Pajajaran Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Meski berada tepat di pinggir jalan dengan kebisingan kendaraan dan lainnya, namun kondisi itu tak membuat suasana nyaman yang didapat oleh para pengunjung menghilang, dikarenakan suasana kafe yang terbilang cukup nyaman dan sejuk, walau tak banyak dihidangi pohon-pohon ataupun dihiasi pohon-pohon, namun kafe ini mampu memberikan rasa nyaman bagi para pengunjungnya dan para tamunya yang sedang menikmati suasana di kawasan pinggir jalan Pajajaran Pamulang, Kota Tangerang Selatan ini. Seperti itu rekan Ratu. Kemudian untuk di kafe ini boleh disampaikan menu andalannya apa saja, kemudian range harga makanan dan minuman yang ada di sana juga boleh disebutkan Yogi, dan terakhir untuk jam operasionalnya. Silakan Yogi.
Mohon maaf tadi sebelumnya, bentuk dari kafe ini memang sengaja dibentuk bangunan segitiga agar dapat membedakan dari bentuk-bentuk kafe yang marak atau berjamur di wilayah Kota Tangerang Selatan ini. Konsep tersebut sengaja dipilih oleh para owner atau pemilik, mengingat konsep mereka adalah semi industrial, di mana tepat di pinggir sisi jalan kita akan merasakan adanya home industrial, tetap kita juga dapat merasakan nyaman saat berada di dalam kafe tersebut sembari menikmati hidangan. Nah, hidangan andalan yang ada di beberapa kafe itu adalah terutama menu kopi, minuman kopi yang banyak di label dengan nama muda, baik itu berjiwa muda ataupun kopi bermuda. Nama muda itu diambil oleh konsep pemilik agar mereka yang menikmati kopi tidak lupa untuk kembali semangat beraktivitas, karena kebanyakan dari pengunjung merupakan dari kaula muda yang berprofesi sebagai mahasiswa maupun para pekerja yang mampir sejenak ke sana untuk melakukan meeting. Karenanya kopi itu sengaja dibuat agar dapat memunculkan kembali rasa semangat sehabis lelah beraktivitas penuh. Harga yang ditawarkan pun cukup terbilang tidak terlalu mahal atau terjangkau bagi mereka, karena harga minuman itu dibanderol dimulai dengan harga 20.000 hingga 30.000 rupiah, sedangkan menu-menu makanan lain seperti chicken, lalu juga ada kentang dan hidangan santapan yang menemani kopi lainnya itu cukup banyak diminati pengunjung dengan patokan harga yang dibanderol mulai dari 30.000 rupiah hingga 60.000 rupiah. Seperti itu, rekan Ratu. Baik, terima kasih Rizky atas informasinya dan juga rekomendasi lokasi wisata sekaligus kulineran dan tempat nongkrong yang ada di Tangerang. Tadi Rizky juga sempat melakukan wawancara dengan manajer Segitiga Bermuda Cafe, ada Yogi Suntara, serta seorang pengunjung bernama Baim. Berikut liputannya untuk Anda. Dengan siapa? Namanya Baim. Baim. Usia berapa Mas Baim? 23 sekarang. 23. Tinggal di mana nih? Di Depok. Jauh-jauh dari Depok ke sini nih. Iya. Mau nongkrong kan doang. Dekat kampus juga di sini. Oh, dekat kampus. Gimana pas nongkrong di sini? Lumayan sih, enak tempatnya. Tempatnya enak, terus dengan Mas siapa nih Mas? Perkenalkan saya Yogi Suntara. Selaku apa nih Mas Yogi? Manajer di Bermuda Coffee and Eater. Mas Yogi, Segitiga Bermuda ini telah berdiri dari kapan sih? Segitiga Bermuda ini berdiri dari 11 November 2021. Berarti sudah jalan 4 bulan ya. Ini Mas, kan Segitiga Bermuda ini dengan waktu yang masih terbilang muda ya, masih cukup belia lah, tapi telah banyak menarik minat dari para kaum milenial untuk nongkrong di sini. Apa sih Mas konsep yang digalang oleh Segitiga Bermuda ini Mas? Ya, jadi konsepnya ini kita tuh untuk bangunannya kita semi industrial ya, semi industrial. Dari bangunan yang sebelah depannya juga itu ada leveling kayak tribun supaya menarik pelanggan, dan bentuk bangunan yang segitiga lain dibandingkan yang lain di daerah Pamulang nih. Kan di sekitar sini nggak ada nih bangunan yang unik kayak gini nih, bentuk rumah kaca, iya, konturnya yang unik lah gitu. Dilihat dari berbagai sisi nih menarik gitu untuk buat bersuah foto. Terus juga dari untuk makanannya ini kita pakai dari yang makanannya tuh kita pakai yang banyak kualitas yang bagus-bagus lah. Dari semua bahan-bahannya kita tuh pakai yang menengah ke atas gitu, kita pakai gitu terus. Nah Mas, dari beberapa pengunjung yang di sini, produk yang banyak diminati apa sih Mas dari para pengunjung? Untuk produk dari minuman nih, kita dari yang kopinya kita ada signaturnya tuh Bermuda Kopi, kopi bermadu,
sama kopi berjiwa muda itu. Setelah ini kami akan kembali lagi Tribuners tentunya dengan sejumlah rekomendasi lokasi wisata lainnya di berbagai kota di Indonesia. Tetap bersama kami di Live Travel Update. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama saya Ratu Jikati di Live Travel Update. Tribuners, salak condet ini merupakan salah satu maskot ibu kota Jakarta. Dulu buah ini sering ditemukan di pekarangan rumah warga yang ada di kawasan Condet, Jakarta Timur. Seiring dengan perkembangan zaman dan maraknya pembangunan, Tribuners, sayangnya kini lahan pepohonan salak tersebut sudah berubah menjadi pemukiman. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan maraknya pembangunan, sayangnya kini lahan pepohonan salak tersebut sudah berubah menjadi pemukiman, sehingga keberadaan salak condet juga semakin langka dan sulit ditemukan. Di balik padatnya pemukiman penduduk, ternyata Jakarta memiliki agrowisata cagar buah yang cukup luas. Namanya adalah agrowisata cagar buah condet. Kawasan ini merupakan sebuah tempat pelestarian buah langka khas Jakarta yang kini sudah mulai sulit ditemukan. Selengkapnya sudah ada Pebi di sana. Selamat sore, Pebi. Halo, Ratu. Baik, Pebi, bisa dideskripsikan sekilas tentang agrowisata cagar buah ini dan lokasi tepatnya ini ada di mana? Silahkan, Pebi. Ya, Ratu, jadi di Jakarta ada satu buah tempat pelestarian buah langka khas Jakarta yang namanya adalah agrowisata cagar buah condet. Nah, kalau Anda pernah mendengar sekilas tentang salak condet begitu, jadi salak condet ini merupakan salah satu maskot Jakarta karena ini adalah buah khas Jakarta yang memang kini keberadaannya sudah langka begitu. Nah, konon dulu buah ini banyak ditemukan di sekitaran Condet, tentunya di pekarangan-pekarangan rumah penduduk begitu. Namun karena seiring perkembangan zaman, kini lahan untuk pohon-pohon condet tersebut sudah berubah menjadi pemukiman sehingga salak condet pun semakin sulit untuk ditemui. Nah, namun bagi Anda yang belum pernah melihat salak condet dan mau coba salak condet ini, salah satu tempat yang menawarkan pengalaman mencoba salak condet bisa datang ke agrowisata cagar buah condet ini yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta untuk pelestarian buah langka khas kota Jakarta tersebut. Nah, ini luasnya ada sekitar 3,45 hektar. Agrowisata cagar buah condet ini memiliki ribuan pohon salak condet, Ratu. Nah, karena memang sudah langka, mungkin banyak masyarakat juga nih yang belum pernah mencicipi manisnya salak condet ini. Nah, melalui agrowisata ini, masyarakat bisa mencoba secara langsung kenikmatan dari buah yang kini sudah langka tersebut. Adapun lokasinya
berlokasi di Jalan Kayu Manis Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Ratu. Kemudian Pebi, ini kalau Pebi sendiri sudah mencoba salak condet ini, Pebi, boleh disampaikan seperti apa rasanya, dan mungkin karena di Indonesia ini kan banyak sekali jenis salak ya dari berbagai daerah. Nah mungkin juga bisa disampaikan sebenarnya apa sih perbedaan rasa dari salak condet dengan salak-salak lain dari berbagai daerah di Indonesia? Ya, memang untuk buah condet, salak condet ini merupakan salah satu buah yang sudah langka ya. Oleh sebab itu mungkin tidak banyak masyarakat yang tahu sebetulnya apa sih yang membedakan salak condet ini dengan salak jenis lainnya. Nah, kalau misalnya kita melihat secara fisik, memang salak condet ini penampilannya hampir sama seperti salak pada umumnya, yaitu memiliki kulit yang bergerigi, kemudian juga bagian buahnya itu warnanya putih agak krem begitu ya, Ratu. Namun sebenarnya salak condet ini memiliki ciri khas yang membedakan dia dengan salak jenis lainnya, yaitu mulai dari segi rasanya, kemudian juga dari teksturnya. Nah, salak condet ini rasanya memang yang menjadi daya tarik, dia memiliki cita rasa yang manis, namun juga ada sentuhan sedikit rasa asam, namun tetap menyegarkan begitu, Ratu. Nah, kemudian juga dari teksturnya, salak condet ini memiliki tekstur yang padat namun tidak keras begitu, dan juga ukurannya yang memang kebanyakan atau rata-rata itu kalau dilihat ukurannya besar-besar. Selain rasanya manis dan segar, kemudian juga dagingnya pun padat. Itulah yang membedakan salak condet ini dengan salak jenis lainnya begitu, Ratu. Baik, kemudian Pebi, apakah agrowisata ini dibuka untuk masyarakat umum begitu? Lalu saya juga penasaran kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di sana, apakah bisa memetik sendiri salak tersebut, Pebi? Iya, Ratu, memang sebagai cagar buah, kawasan agrowisata ini bisa dimanfaatkan oleh pelajar ataupun mahasiswa yang ingin melakukan pembelajaran atau penelitian di sana. Namun untuk masyarakat yang mau datang dan mencoba langsung seperti apa sih nikmatnya salak condet ini, diperbolehkan juga. Kawasan ini dibuka untuk umum tanpa adanya biaya tiket masuk. Namun kalau mau coba, tentunya Anda harus didampingi oleh petugas ya, karena memang mengingat lokasinya yang cukup luas untuk menghindari tersesat di area dalam perkebunan gitu. Kemudian juga karena pohon salak ini punya banyak duri, jadi masyarakat yang datang juga harus didampingi oleh petugas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Nah, tapi kalau untuk saat ini, menurut informasi yang kami dapatkan masih ditutup sementara untuk umum, Ratu, karena memang situasi pandemi ya. Jadi kalau mau datang, nantinya kawasan agrowisata cagar buah ini akan dibuka ketika situasi pandemi sudah membaik begitu, Ratu. Baik, terima kasih Pebi atas rekomendasi lokasi wisatanya, dan juga untuk Anda Tribuners yang kepengen mencoba salak condet ini sepertinya harus ditahan dulu ya, karena memang agrowisata ini masih belum dibuka untuk saat ini. Ditunggu dulu, sabar dulu. Lalu tadi Pebi juga sempat berbincang dengan Kepala UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman DKI Jakarta, Ali Nurdin. Berikut liputannya untuk Anda. Kita sekarang posisi ada di cagar buah condet yang lokasinya di Jalan Kayu Manis ya, di Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Di mana cagar buah condet ini merupakan salah satu pelestarian buah langka khas Jakarta, Mbak. Artinya di sini pelestarian yang paling dominan adalah salak dan duku condet. Dan tentunya orang belum tahu salak dan duku condet seperti apa. Nah, makanya di cagar buah condet ini kita melakukan pelestarian. Nah, merupakan tanaman langka ya. Makanya kita lakukan suatu pelestarian di sini supaya sampai kapanpun nanti ini tidak akan berubah. Sejarah ini akan terukir terus bahwa di sini ada salak condet. Kenapa? Di sekeliling lingkungan sini dulunya itu rata-rata masyarakat punya salak dan duku condet ya. Rata-rata di setiap halaman rumah. Karena sekarang akibat alih fungsi lahan dari hijau ke bangunan, sehingga populasi itu lama-lama terus terkikis dan habis. Kalau kita nggak lestarikan seperti ini, tinggal nama saja nantinya barangkali. Tentunya ini karena merupakan cagar buah ya, jadi lokasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai objek atau agrowisata ya. Juga bisa dimanfaatkan juga oleh anak-anak sekolah yang ingin belajar di sini ya.
mahasiswa yang ingin penelitian bisa dilakukan di sini. Juga warga umum juga kalau memang mau jalan-jalan, mau lihat salak condet, kuku condet, dan juga tanaman-tanaman khas langka lainnya juga bisa berkunjung. Dalam rangka HUT ke-62 Kabupaten Pinrang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pinrang menggelar lomba pagelaran seni dan permainan rakyat Tribuners. Salah satu permainan rakyat yang diadakan adalah lomba longga. Longga ini adalah permainan tradisional yang digemari oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Permainan ini menggunakan tongkat dari bahan bambu yang didesain sedemikian rupa. Seperti apa longga ini dan bagaimana cara mainnya? Sudah ada Nining yang hendak menjelaskan. Selamat sore, Nining. Nining, boleh dijelaskan bagaimana cara bermain longga, Nining? Halo, Nining? Ya, halo Ratu. Baik, silakan Nining, boleh dijelaskan bagaimana cara bermain longga ini? Silakan. Ya, baik. Jadi permainan longga ini di Kabupaten Pinrang ini lumayan susah-susah gampang ya, Tribuners, karena kita harus menjaga keseimbangan dan konsentrasi saat bermain longga ini. Nah, langkah pertama, bagaimana cara bermain longga ini? Jadi setiap pemain itu cukup memegang sepasang longga ini pada bagian atas. Karena kan ini longga tingginya sampai sekitaran 3 meter ya, jadi tangan kita berpegang di atas longga. Kemudian diarahkan, longga ini diarahkan condong ke depan untuk memperoleh keseimbangan. Usahakan pada saat pegang bambu bagian atas ini, kita benar-benar bisa menjaga keseimbangan. Setelah itu, pijakan kaki kanan ini harus segera dipijak di bagian kaki kanan pada longga, terus diikuti dengan pijakan kaki kiri, kemudian langsung berjalan menggunakan longga ini. Jadi memang betul-betul harus diseimbangkan antara arah tangan kita dan kaki kita, dan butuh konsentrasi lebih untuk bermain permainan ini, Tribunar. Seperti itu rekan Ratu. Baik, kemudian ini kalau dari video yang sekarang sedang diputar tampaknya sangat seru ya, Nining. Bisa disampaikan permainan longga ini bisa ditemukan di acara apa saja? Ya, baik. Jadi permainan longga ini kan merupakan permainan tradisional anak-anak ya. Jadi kebanyakan memang anak-anak yang mengikuti permainan longga ini. Beberapa yang ditemukan itu dulu-dulunya memang ini salah satu permainan yang bisa dibilang masuk dalam kurikulum sekolah di SMP, yakni masuk dalam pelajaran olahraga. Namun belakangan ternyata longga ini sudah tidak jadi kurikulum lagi, kemudian bisa ditemui di acara-acara besar seperti acara adat. Nah, biasanya ada nih permainan longga ditemukan di acara-acara adat Bugis. Setelah itu ada juga di acara misalnya Pekan Seni Olahraga siswi SMP atau SMA tuh. Nah, ada nih permainan longga yang diadakan juga. Seperti itu rekan Ratu. Baik, kemudian berarti untuk anak-anak yang ada di Sulawesi begitu untuk saat ini tidak memainkan longga ini secara umum begitu ya? Maksudnya memang hanya ada di acara-acara tertentu saja, begitu ya Nining ya? Betul Ratu. Kemudian terakhir saya penasaran sebenarnya apa sih alasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pinrang menggelar lomba permainan tradisional ini? Silakan Nining. Ya, baik. Jadi kebetulan HUT ke-62 Kabupaten Pinrang ini sebentar lagi ya. Jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pinrang ini menggelar lomba pagelaran seni dan permainan rakyat atau permainan tradisional ini untuk membangkitkan kembali ingatan masa kecil kita. Jadi siswa-siswa yang sekarang ini harus tahu nih bahwasannya ada permainan yang sudah dari dulu ini sangat fenomenal dan harus selalu dilestarikan ya Tribuners, karena memang permainan longga ini seru dan juga bisa membuat
siswa atau pelajar ini berkonsentrasi dan menjaga keseimbangannya dalam bermain permainan longga ini. Seperti itu rekan Ratu. Baik, terima kasih Nining atas informasinya. Tribuners Longga ya, sebuah permainan tradisional yang mungkin bisa Anda coba begitu di rumah karena menggunakan 2 bambu begitu ya. Terima kasih Nining. Susur Sungai Sangatta ini akan menjadi sebuah objek wisata baru Tribuners. Saat ini pemerintah Kabupaten Kutai Timur sedang mempersiapkannya. Melalui Dinas Pariwisata Kutim, pelatihan pengembangan produk wisata susur sungai sudah digelar pada Oktober 2021 lalu. Sejumlah sarana prasarana juga sudah mulai disiapkan. Satu di antaranya adalah 2 unit ponton. Ponton ini merupakan alat penyeberangan sungai tradisional. Saat ini sudah ada 2 ponton yang dipersiapkan dan 2 ponton tersebut sedang dipercantik serta dicat ulang. Sejumlah jembatan ini juga sedang dipercantik Tribuners. Lalu sejauh mana persiapannya? Sudah ada Syifaul di sana yang hendak menyampaikan. Selamat sore, Syifaul. Sore, Ratu. Baik, Syifa, boleh disampaikan, tadi disebutkan ya ada alat transportasi tradisional bernama ponton. Nah ini mungkin bisa dijabarkan terlebih dahulu sebenarnya ponton ini apa, kemudian bentuknya bagaimana, silahkan Syifa. Baik, benar sekali seperti yang dikatakan tadi, ponton ini adalah alat transportasi penyeberangan sungai yang lazim digunakan warga Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Sangatta ini sendiri terbagi menjadi 2, yakni Sangatta Utara dan Selatan, yang di tengah-tengahnya mengalir sungai bernama Sungai Masabang. Di sisi Sangatta Selatan terdapat pasar tradisional yang memang keberadaannya sudah sangat lama dan warga dari seluruh Sangatta baik utara maupun selatan ini seringkali berbelanja di pasar ini. Lokasi pasar tersebut berada di sisi sungai sehingga warga Sangatta Utara yang mau berbelanja harus menyeberangi sungai menggunakan alat yang disebut ponton ini. Jadi bentuknya kotak dengan ada atap di atasnya dan di bawahnya itu ada 2 semacam ketinting yang menumpu kotak di atasnya. Namun penggunaan ponton ini mendadak sepi setelah pemerintah daerah membangun jembatan yang melintasi sungai sehingga ponton dialihkan menjadi alat transportasi wisata susur sungai. Demikian, Ratu. Baik, kemudian boleh disampaikan apa saja yang dipersiapkan oleh pemerintah nih untuk mewujudkan wisata susur sungai ya, selain ponton dan juga mempercantik jembatan-jembatan yang dilalui oleh Sungai Sangatta. Syifaul. Ya, Ratu, yang pertama dilakukan pemerintah adalah membersihkan sungai pada pertengahan tahun 2021 lalu. Giat bersih-bersih sungai ini juga yang menjadi awal mula adanya gagasan dari pemerintah Kutai Timur untuk membuat wisata susur sungai. Kemudian setelah jembatan diresmikan, semua jembatan yang melalui Sungai Sangatta dipercantik dengan dicat berwarna-warni untuk mendukung adanya wisata susur sungai ini. Selain itu juga, pemerintah menyediakan 2 ponton tadi milik warga yang keamanannya dimaksimalkan, lalu dipercantik pula dengan dicat warna-warni. Tapi tidak hanya sarana untuk wisata susur sungai saja yang dipersiapkan, Ratu. Disperkutim juga menggelar pelatihan terhadap pengemudi ponton terkait promosi pengembangan produk wisata susur sungai. Demikian, Ratu. Kemudian Syifa, ini saya penasaran ya, ini kan transportasi air sekarang sudah cukup banyak begitu. Kenapa pemerintah memilih transportasi berupa ponton untuk wisata susur sungai ini? Mengapa tidak kapal begitu, Syifa? Baik, Ratu. Alasan pemerintah memilih ponton adalah yang pertama, karena ponton ini memiliki unsur kearifan lokal dan memang secara sejarah ponton sudah lama sekali menjadi transportasi andalan bagi warga Sangatta. Kemudian jarak tempuh susur sungai yang memang tidak terlalu panjang. Sangat ini sesuai dengan kendaraan ponton yang memang kecepatan tempuhnya tidak terlalu kencang dan santai dan muat banyak orang. Hal lainnya adalah pemanfaatan alat transportasi yang memang sudah ada. Daripada mencari lagi alat transportasi lain seperti kapal atau ketinting, ponton yang sudah ada di Sungai Masabang tentu jadi lebih praktis untuk dimanfaatkan sebagai kendaraan susur sungai. Demikian, Ratu. Kemudian tadi sudah disebutkan ya untuk waktu tempuhnya sebenarnya tidak terlalu lama begitu. Boleh disampaikan berapa waktu tempuh dalam wisata susur sungai ini dan pemandangan apa saja sih yang bisa kita lihat ketika kita menikmati wisata susur sungai ini, Syifa? Ya, Ratu. Waktu tempuh wisata susur sungai adalah 90 menit dengan jalur tempuhnya mengarah ke hilir, lalu kemudian kembali lagi ke hulu. Terkait pemandangan yang ditawarkan bermacam-macam, selain jembatan yang sudah dipercantik tadi, wisatawan juga bisa melihat buaya secara langsung di habitatnya. Tapi apabila beruntung.
Nah, akan tetapi Ratu perlu disampaikan bahwa wisata susur sungai ini masih dalam tahapan pengembangan dan berbagai sarana masih dilengkapi dan dipercantik oleh Pemkab Putih. Jadi belum sepenuhnya matang dan siap untuk dinikmati oleh wisatawan. Diperkirakan dalam waktu dekat Dispar Putih akan mengumumkan kapan wisata susur sungai ini bisa dinikmati oleh warga, terutama wisatawan. Demikian Ratu. Baik, terima kasih Syifa untuk Anda yang sudah tidak sabar begitu ya untuk menikmati wisata susur Sungai Sangatta ini. Harap bersabar dulu, nanti kita akan info lagi selanjutnya kapan wisata susur sungai ini akan resmi dibuka dan bisa dinikmati oleh seluruh pengunjung. Terima kasih Syifa. Berikutnya Tribuners, surga tersembunyi yang ada di Minahasa Utara yakni Likupang kini ditetapkan sebagai destinasi super prioritas di Sulawesi Utara. Likupang ini sekarang bersanding dengan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, serta Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas. Buat yang belum tahu nih soal Likupang, jadi Likupang ini memiliki keindahan alam yang luar biasa banget Tribuners. Bahkan kalau Ratu boleh bilang nih ya, Likupang ini bisa jadi satu destinasi wisata unggulan Indonesia yang berkelas dunia. Lalu seperti apa ya Likupang sekarang setelah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas? Langsung saja sudah ada Fernando di sana. Selamat sore, Fernando. Fernando? Baik Fernando, boleh disampaikan bagaimana kondisi Likupang setelah dinobatkan menjadi destinasi super prioritas? Fernando? Baik, sejauh ini memang Likupang. Halo Fernando, boleh lebih keras lagi suaranya karena kami hanya mendengar sangat lirih. Ya baik, untuk saat ini Likupang sudah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas oleh Kementerian Pariwisata. Dan halo Fernando. Baik, untuk saat ini Likupang sudah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas oleh Kementerian Pariwisata. Dan berbagai proyek pemerintah, baik itu proyek fisik maupun pengembangan sumber daya manusia, terus dikebut di Likupang. Dan kemarin Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno baru saja berkunjung ke Likupang selama 2 hari. Di sana Sandiaga hadir untuk meninjau kesiapan dan perkembangan dari sejumlah program-program pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di Likupang, yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Demikian Ratu. Baik, kemudian Fernando boleh disampaikan fasilitas apa saja yang sudah ada di sana untuk saat ini? Baik, memang untuk Anda ketahui Tribuners, Likupang ini merupakan surga tersembunyi yang ada di Sulawesi Utara yang memang bisa dikatakan masih alam yang indah tapi masih sangat perawan. Kalau boleh kami katakan, keindahannya tidak kalah dengan objek-objek wisata alam yang ada di Indonesia, termasuk juga di Bali maupun di seluruhnya. Cuma memang butuh sentuhan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, terkait dengan fasilitas apa yang sudah ada di sana, sejauh ini memang Likupang baru menjual untuk wisata alam yang memang selama ini dikelola oleh masyarakat. Nah, khusus untuk wisata alam yang dikelola masyarakat ini adalah pantai-pantai berpasir putih yang menghadap ke Pasifik dengan pemandangan Laut Biru Pasifik. Nah, itu dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Nah, di situ bagi masyarakat atau tamu yang datang, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, sudah bisa menikmati keindahan alam Likupang, tetapi memang dengan fasilitas yang sederhana. Di Likupang sendiri sejauh ini belum ada hotel berbintang ataupun resort dengan standar yang memadai sesuai dengan standar internasional. Tetapi tamu yang dari luar sudah bisa menikmati untuk tinggal di homestay ada sekitar 261 homestay yang disiapkan oleh pemerintah di 5 desa yang merupakan wilayah inti dari destinasi super prioritas Likupang. Nah, tamu yang datang itu sudah bisa menikmati untuk tinggal di homestay itu dengan biaya 350.000 per malam.
itu sudah termasuk dengan sarapan pagi untuk 2 orang. Nah, untuk pilihan awalnya memang wisatawan tinggal di homestay tersebut. Hampir lupa juga bahwa di Likupang baru ada 1 hotel dan resort, yaitu Paradise Resort. Tetapi kapasitas hotel ini selalu penuh karena seiring dengan ditetapkannya status sebagai destinasi super prioritas, pemerintah memang mengarahkan event-event MICE, meeting, insentif, convention, dan exhibition itu baik skala regional, skala nasional, bahkan internasional. Seperti kemarin itu kegiatan side event G20 yaitu Women 20 itu sepenuhnya dipusatkan di Paradise Resort. Jadi memang selalu kapasitas hotel ini penuh sehingga memang tidak akan mencukupi ketika ada wisatawan yang datang sendiri di luar dari paket wisatawan yang mengikuti meeting tersebut. Nah, itu yang menjadi catatan bahwa memang perlu segera dikebut. Memang untuk fasilitas untuk hotel memang masih sangat terbatas. Tetapi untuk wisatawan yang datang sudah bisa datang menikmati keindahan alam yang ada di Likupang, tetapi baru sebatas bisa menginap di homestay atau ada pilihan lainnya. Mereka menginap di Manado, tetapi harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 sampai 2 jam untuk bisa sampai ke Likupang. Demikian, Ratu. Baik, kemudian boleh digambarkan, Fernando, keindahan alam dari Likupang ini sekaligus pemandangan apa yang bisa kita saksikan ketika kita menginap di Paradise Hotel tadi ya? Silakan, Fernando. Baik, memang di Paradise Hotel ini merupakan pionir, jadi memang ini fasilitas yang sudah lama ada, jauh sebelum Likupang itu ditetapkan sebagai destinasi prioritas oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Nah, dari Paradise kita bisa menikmati yang pertama tentunya keindahan alam, yaitu wisata pantai yang menghadap Laut Pasifik, Laut Biru, dengan pasir pantai yang putih. Tetapi di sekitar Paradise Hotel ini juga masyarakat bisa menikmati water sport, yaitu permainan di permukaan air, ada banana boat dan macam-macam beragam lainnya. Kemudian bisa juga menikmati petualangan di alam bebas di sekitar resort itu, di sekitar Paradise itu. Bagi yang suka jogging, bagi yang suka untuk bersepeda, tersedia fasilitas itu. Ada jogging track, baik jogging track di dalam resort maupun jogging track di jalan raya yang menyusuri bibir pantai. Jadi memang sangat menarik untuk bisa menikmati jogging di Likupang ini karena jalan untuk akses masuk ke wisata Paradise ini berada tepat di bibir pantai. Jadi kita bisa membayangkan ketika kita bersepeda atau jogging ataupun sekedar jalan kaki itu sambil menikmati pasir putih dan pantai. Kemudian ada fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan, yaitu jacuzzi dengan air hangatnya, air panas. Jadi kita bisa berendam lama-lama di situ. Dan satu lagi, itu yang tersedia di Paradise Resort, yaitu fasilitas yang dimiliki oleh hotel dan resort. Tapi pengunjung lainnya bisa menikmati keindahan alam lainnya di pantai-pantai yang dikelola secara swadaya oleh lembaga masyarakat desa setempat. Ada beberapa pantai yang menjadi favorit di sana, itu sama juga keindahannya, itu Pantai Pahal yang ada di Desa Marinso di Likupang juga. Kemudian ada Pantai Pulisan di Desa Pulisan. Demikian juga ada Pantai Paniki dan beberapa pantai lainnya. Jadi memang Likupang ini menawarkan keindahan alam berupa jejeran pantai berpasir putih yang panjangnya kurang lebih ada puluhan kilometer. Dan jadi di beberapa spot pantai itu masyarakat bisa masuk dengan membayar biaya kurang lebih 10.000 per orang, dan di situ bisa menikmati mandi pantai, kemudian bisa menikmati kuliner khas di Likupang seperti ikan bakar segar dan kuliner-kuliner khas lainnya dari Sulawesi Utara. Cuma memang ada catatan bahwa ini perlu dikembangkan karena fasilitas-fasilitas pendukung masih butuh waktu untuk dikembangkan. Untuk menjadi sebuah daerah destinasi super prioritas, butuh pembangunan infrastruktur tambahan. Jadi ketika ini menjadi sasaran para wisatawan, tentu butuh tambahan akomodasi, kamar, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Ketika akomodasi bertambah, tentu perlu juga dukungan oleh sumber daya bidang pariwisata, pelaku usaha pariwisata. Jadi demikian, Ratu.
Baik, mengingat tadi pemandangannya yang cukup indah ya, sangat indah justru kemudian dengan fasilitas-fasilitas yang cukup komplit untuk saat ini ya, meskipun masih perlu dikembangkan lagi. Lalu bagaimana dengan kondisi pariwisata di Likupang, Fernando, saat ini di tengah pandemi COVID-19? Baik, memang untuk 2 tahun terakhir, jadi Likupang itu ditetapkan sebagai destinasi super prioritas sejak tahun 2019, kalau kami tidak salah ingat. Nah, jauh sebelum itu memang Likupang merupakan salah satu tempat pariwisata, khususnya pariwisata maritim, yaitu menikmati keindahan pantai itu sudah beberapa tahun, sekitar 1 dekade terakhir, di mana objek wisata itu pantai-pantai berpasir putih dengan menghadap ke Pasifik itu dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Nah, kemeriahan dan keriuhan pariwisata di maritim di daerah Likupang, Minahasa Utara itu sempat meredup, sempat sepi ketika terjadi pandemi COVID. Jadi sempat sepi 2 tahun terakhir. Nah, tahun kemarin seiring dengan penerapan protokol CHSE untuk sektor pariwisata yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata, para pengelola objek wisata khususnya yang masyarakat yang mengelola secara swadaya pantai-pantai ini pun secara inisiatif untuk berusaha mendapatkan sertifikasi standar CHSE, protokol CHSE untuk objek wisata yang mereka kelola, dan itu ternyata bisa. Jadi mulai dibuka sejak tahun lalu. Jadi sempat meredup, sempat sepi, tidak ada kunjungan sama sekali. Jangankan wisatawan asing, tetapi wisatawan lokal juga tidak bisa ke sana karena ada penutupan, karena ada pandemi. Tetapi pertengahan tahun lalu mulai berkembang, kunjungan wisatawan khususnya domestik itu mulai ramai. Nah, memasuki tahun 2021 ini, pariwisata khususnya di Likupang itu kembali bergairah. Jadi setiap minggu itu khususnya untuk setiap akhir pekan, Jumat, Sabtu, Minggu itu tren kunjungan wisatawan lokal yang ke Likupang itu kembali mulai menanjak normal. Tetapi dari informasi yang kami peroleh di masyarakat setempat, jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi, memang tren kunjungan itu belum bisa menyamai. Jadi untuk saat ini tren kunjungan wisatawan yang datang ke objek-objek wisata yang ada di Likupang itu kurang lebih baru sekitar 60-70% jika dibandingkan dengan angka kunjungan ketika sebelum pandemi. Tapi masyarakat di sana sudah cukup berbangga dan bersyukur karena paling tidak sudah ada perputaran roda ekonomi. Mereka sama sekali tidak ada kunjungan, masyarakat tidak ada punya usaha di sekitar sektor pariwisata, khususnya di daerah pantai-pantai yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat ini. Terima kasih, Ratu. Baik, terima kasih Fernando atas rekomendasi lokasi wisatanya. Tribuners Likupang ini bisa jadi salah satu pilihan ya untuk berlibur karena menjadi destinasi wisata unggulan Indonesia yang sudah berkelas dunia begitu, dan juga sudah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas. Terima kasih Fernando. Baik, terima kasih. Itu tadi Tribuners sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau nanti di akhir pekan ya. Karena masih di tengah pandemi, Ratu kembali mengingatkan untuk wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Sejati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.